Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murhesi, calon guru penggerak angkatan 6, asal dari SMPN 3 Panggarangan, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan praktik coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya. Untuk rekan saya, silakan perkenalkan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan, nama saya Dedi Bahtiar. Saya berasal dari SMPN 3 Panggarangan tentunya, dan di sini saya mengajar bahasa Inggris, ya tepatnya di sekolah ini, sekolah yang kami cintai. Teknik coaching, Pak Den. Ya. Maaf, dalam teknik supervisi akademik itu ada 3 tahapan: tahapan pra-observasi, tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Kali ini kita akan melakukan praktik coaching pada tahap pra-observasi. Apakah Pak Dedi siap? Mangga. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah mengganggu waktu Bapak sekarang ini? Untuk sementara ini kita santai, ya. Kita bisa ngobrol banyak. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Dari pembicaraan pra-observasi ini, apa yang Bapak harapkan dengan adanya perbincangan ini? Nah, dari perbincangan yang sangat menarik dan sangat bagus sekali menurut saya, diantaranya adalah mungkin terkait dengan persiapan pembelajaran kali ya. Persiapan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris, ya tentunya ini membutuhkan banyak hal. Diantaranya adalah mempersiapkan strategi, ya, strategi pembelajaran, sumber pembelajarannya apa saja, dan juga desain seperti apa itu yang akan saya lakukan, dan sudah beberapa kali saya juga praktekkan terkait dengan pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini harapan Bapak nanti bisa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kira-kira materi yang akan nanti disampaikan dalam pembelajaran tentang apa Pak? Untuk materi itu sendiri, karena berkenaan dengan kebetulan ini adalah semester 2 dan semester 2 memasuki ke chapter baru, ya, yaitu tentang dekade titik 7 terkait dengan My Uncle is Zookeeper. My Uncle is Zookeeper. Gitu ya. Jadi materinya tentang Indonesia dasar 3.7. 3.7. Untuk tujuan pembelajarannya nanti apa Pak? Tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu siswa mampu mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kejadian rutin dalam teks, sesuai dengan tujuan juga, ya, tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yaitu to show appreciate thing gitu. Jadi tujuannya siswa mampu untuk mengungkapkan dalam kegiatan-kegiatan. Iya, betul sekali ya. Untuk persiapannya apa yang sudah dilakukan Bapak untuk nanti dalam pembelajaran? Nah, untuk persiapan saya sendiri sebetulnya banyak ya, karena setiap guru harus dan wajib mempersiapkan lebih dini dalam persiapan proses KBM. Di antaranya yang saya lakukan adalah bagaimana membuat desain pembelajaran yang lebih menarik. Di antaranya menggunakan Microsoft PowerPoint, karena di situ memuat slide-slide yang bisa menggugah selera anak untuk belajar lebih interaktif, lebih aktif, dan juga satu halnya adalah menyenangkan. Bagus sekali Pak persiapannya. Jadi Bapak persiapannya lebih ke perangkat pembelajaran ya Pak, seperti tadi media yang akan disiapkan. Dan juga sumbernya juga Bu ya. Sumbernya jangan lupa, sumber selain juga dari ensiklopedia, kita cari-cari searching, dan juga buku paket yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu bagus sekali Bu ya, untuk pembelajaran anak di kurikulum, baik kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Pak Den, ya, area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak capai? Ya,
Untuk area pengembangan kompetensi diantaranya adalah yang terpenting nih ya, yaitu tentunya pedagogik. Pedagogik itu kan banyak sekali, meliputi dari bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran ya tentunya bahasa Inggris. Selain itu juga ada juga bagaimana mendesain ruang kelas untuk mengerjakan atau pembelajaran dari bahasa Inggris itu sendiri, dan banyak sekali hal-hal yang perlu dicapai tentunya. Terkait pembelajaran nanti di kelas, kira-kira adakah kesulitan kepada siswa untuk menyampaikan materinya, Pak? Oh iya, setiap individu itu sangatlah berbeda dari segi EQ dan juga pemahaman. Nah, diantaranya untuk kesulitannya banyak Bu ya. Diantaranya adalah karena bahasa Inggris, bahasa yang mungkin menurut mereka adalah bahasa yang asing. Nah, bagaimana cara saya untuk menyiasati supaya tidak sesulit itu ya, karena bahasa Inggris bahasa yang sulit, bagaimana kita membalikan kata sulit menjadi kata mudah. Nah itu jadi kesulitan untuk anak karena bahasanya yang jauh dengan tulisan, dengan cara baca dan arti ya itu. Jadi kesulitannya dari segi bahasa ya, Pak? Segi bahasa. Itu. Adakah strategi Bapak dalam menyiasati kesulitan-kesulitan nanti terhadap anak? Untuk menyiasati kesulitan anak, pertama adalah saya sendiri itu melakukan pendekatan dengan anak. Satu, pendekatan dengan anak. Kedua, penggunaan media ajar juga ya untuk memudahkan anak supaya tidak terlalu pusing dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana kita belajar berkelompok, heterogen ya. Belajar berkelompok. Jadi di sini manfaatnya siswa yang belum paham bisa belajar kepada siswa yang sudah paham. Siswa yang sudah paham juga bisa memberikan apa yang sudah dia pahami dan berbagi dengan rekannya. Nah, setelah itu nanti untuk hal tahapan berikutnya itu ada tentunya presentasi sebagai bukti, sebagai tolak ukur siswa terhadap kemampuannya sendiri itu. Strateginya sudah sangat luar biasa, Pak. Mulai dari Bapak menyiapkan media dalam betul. diskusi dan presentasi. Juga Bapak membuat sistem berkelompok secara heterogen, di mana yang siswa mempunyai kemampuan yang lebih bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya. Betul sekali. Udah bagus Pak persiapannya. Mudah-mudahan di pembelajaran nanti sudah sesuai yang diharapkan. Amin ya Allah ya Tuhan, amin. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasinya, Pak? Tepatnya kayaknya untuk melakukan ini siang. Berarti nanti sampai ketemu kita di acara observasi ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih juga. Sama-sama. Sangat menginspirasi juga buat saya, Pak. Saya banyak belajar dari Bapak. Luar biasa. Sama-sama kita.
should read Holy Quran. Special is Makkiyah Surah Makkiyah. Please do it. Bacaan surat Al-Anbiya. Before continue learning, I want to take your candies here one by one. So I want to ask you, who was absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Where are we? Sick. Bibi Santira. Mau memintai? Sudah berapa lama? Baru. Hari ini ya. Oke, Bibi Santira. Bibi. Okay, guys. Today we will discuss about our material. This is first our meeting. Ini adalah pertemuan pertama kita in the second semester, di semester kedua, ya semester kedua. So kemarin, nah pada di semester pertama kalian sudah banyak belajar tentang bahasa Inggris, diantaranya yaitu tentang our busy road, ya traffic, tentang apa jalur sibuk kan, lalu lintas di jalur yang sibuk atau on the traffic, jalan raya atau jalur sibuk. Okay, before opening our learning and discuss about our material, I help you to making line here. Making line, membuat sebuah apa ya, barisan. Ya, kita increasing your motivation. Ya, kita belajar untuk meng-up motivasi kita dulu. Ya, menaikkan motivasi. Are you ready? Ready. Ready now. Okay, good. Okay, go. Making line. 4 line per line. Do you still remember Mr. John? Masih ingat Mr. John? Okay, good. Oke, yang belakang kalau bisa dibagi ke sebelah sini. Ya jangan terlalu banyakkan yang belakang. Oke. Formal. Have you done? Have you? Ready? This is your hand like this. The first, yang pertama apa? Masih ingat lagunya? Sing a song. My name is Dog. I am a student. I am a friend. I am busy job. No. Okay, good. 1, 2, 3, go. My name is Dog. I am a student. I am a friend. I am busy job. No. 1, 2, 3. My name is
Are you ready, Colony? Are you ready? Ready. Hi guys. Hi ladies. Are you ready? Ready. 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 Good job. Hey. Hey. Today we will discuss about our material, but before it, dalam kita akan mempelajari di bab awal di second semester, ya. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu chapter 7. Chapter 7. Kita buka dulu materinya. Setelah buka materinya, kita belajar dulu. Setelah belajar nanti kita buat sebuah grup, ya. Welcome to our learning. Chapter 7. My uncle is zookeeper. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari chapter 7. Di mana subtitle adalah My uncle is zookeeper. Kamu tahu nggak apa zookeeper? Ada yang tahu zookeeper? Ayo, apa zookeeper? Raise your hand, please. Oh. Penjaga kebun binatang. Oke, good. Give applause. Kenapa sih kita harus mempelajari penjaga kebun binatang? Di sini tentunya kita banyak hal yang akan kita pelajari. Di antaranya ada beberapa tujuan yang harus kalian pahami dan harus kalian tahu. Karena kalau belajar tanpa ada tujuan, bagaikan kita berjalan tanpa arah, tidak jelas mau kemana. Bagaikan hidup juga tidak punya tujuan. Hidup hidupnya aja gitu ya. Nah, sekarang untuk mempelajari ini, tujuan mempelajari My Uncle is Zookeeper adalah to appreciate nature, atau pertama menghargai alam. Menghargai alam, ya kita yang kita pergunakan adalah when English ring a bell, ya. Salah satunya itu kalian mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kejadian rutin. Nah, kejadian rutin. Ya. Next. Yang mana lagi? Ya, paham ya? Oke, good. Next. Tinggal makanannya apa? Tadi itu makan. Apa?
Okay, good. Ya, Pak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang juga, Bu. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Setelah saya tadi kita observasi di kelas, pembelajaran tadi kita Betul. masuk ke praktik coaching pasca observasi Pak. Ya. Ya. Hasil tadi apa sudah bagus, kedua ini sudah bagus. Bagaimana perasaan Bapak setelah menjalani observasi tadi? Iya. Terima kasih, Bu, ya, atas masukannya. Ya, kalau ditanya tentang bagaimana perasaan dalam praktikum atau dalam pembelajaran khusus pelajaran bahasa Inggris tadi, kalau dibilang puas, masih belum puas. Karena di sini ketidakpuasan saya sendiri dikarenakan ada hal-hal yang belum sepenuhnya tercapai. Tapi secara keseluruhan, apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan rencana pembelajaran Bapak? Kalau dari mindset pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Cuma ada beberapa hal yang belum mencapai target diri, ya, target dalam diri saya sendiri, gitu. Kalau tujuan sendiri sudah tercapai Pak, tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran sudah banget, karena malah ekspektasi itu udah di luar, artinya sudah
ekspektasi saya udah A ya, tapi dalam pelaksanaan itu udah A plus gitu ya, menurut hemat saya sendiri. Menurut Bapak dari pembelajaran tadi, kelebihannya apa sih pembelajaran tadi? Nah. Juga kekurangannya. Di setiap pembelajaran pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Terlebih daripada itu, untuk kelebihan sendiri dari pembelajaran yang saya coba ajarkan atau praktekkan terhadap siswa-siswi, salah satunya adalah menggunakan media yang berbasis IT ya. Jadi kita tidak monoton menggunakan atau metode-metode yang sudah kita lakukan sebelum kita menggunakan IT gitu ya. Itu. Terus yang kedua, lebih menghidupkan suasana yang tadinya pembelajaran monoton, kita lebih interaktif satu sama lain dan juga tentunya menyenangkan gitu. Jadi kelebihannya dari segi media, PowerPoint. Iya betul. Yang kedua anak sudah aktif. Aktif. Jadi keaktifannya terlihat ya Pak. Iya betul Itu sekali. dari kelebihannya. Kalau dari kelemahannya sendiri seperti apa? Ya, dari kelemahan sendiri satu adalah penguasaan atau minimnya penguasaan kosakata terhadap siswa ya, karena bahasa Inggris itu saya harus mentranslate dulu ke bahasa Indonesia, setelah itu ditranslate kembali ke dalam bahasa Inggris ya, itu agak sedikit lumayan harus banyak waktu untuk mempushnya gitu, supaya anak lebih banyak pembenaran di kosakata. Selain daripada itu, yang keduanya adalah belum berkesinambungan dari rekan satu dengan rekan yang lainnya, atau dari siswa satu dengan siswa yang lainnya, yaitu belum terlihat maksimal gitu dalam pembelajaran berkelompok ya. Jadi dalam diskusinya juga masih ada siswa yang artinya masih ada siswa yang belum fokus terhadap pembelajaran atau materi yang diajarkan pada saat itu. Kira-kira kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran ada Pak? Kesulitan tadi sudah saya katakan, yaitu minimnya kosakata ya. Kesulitannya itu. Yang kedua dari tidak ada lagi. Adakah strategi untuk mengantisipasi kejadian yang sama? Untuk strateginya adalah satu, pengembangan, tentunya pengembangan yang relevan, pengembangan diri siswa mungkin setelah ataupun di luar jam sekolah berkelanjutan ya, karena kalau menggunakan jam pembelajaran itu tidak cukup waktu untuk memberikan pengembangan terhadap peserta didik. Kemungkinan besar nanti dilakukan setelah jam KBM. Untuk rencana tindak lanjut ke depannya Pak, seperti apa? Rencananya, rencana tindak lanjutnya bagaimana? Satu, memperbaiki kekurangan. Kedua, bagaimana lebih interaktif kembali dalam membangun hubungan pembelajaran, hubungan siswa dengan siswa lain. Dan yang ketiganya, bagaimana menciptakan ruang-ruang belajar yang lebih menarik dan lebih juga menyenangkan. Itu rencana tindak lanjut Bapak ke depan. Iya. Kira-kira dari hasil observasinya atau pasca observasi ini, kapan kira-kira kita bisa melakukan observasi di Bapak lagi ke depannya kira-kira? Insya Allah 2 atau 3 minggu lagi ke depan, atau mau 1 minggu setelah ini juga boleh. Ya, 2 minggu juga setelah ini juga boleh, nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Dedi. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Bu ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi juga buat rekan-rekan dan juga buat teman-teman, walaupun kita di sini tepatnya ya khususnya SMPN 3 Panggarangan, sekolah yang jauh dari letak kecamatan, letak ibu kota, tapi kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis IT, walaupun apa adanya seperti ini, tapi kita sudah mencoba dan berusaha untuk menciptakan suasana yang
yang interaktif gitu. Keren pokoknya Pak Den. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah teknik coaching pasca observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.